Yang pertama, pembelajaran ilmu pengetahuan sosial yang kurang menarik dan cenderung membosankan. Yang kedua, siswa kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, rendahnya hasil belajar siswa dalam pelajaran IPS. Yang keempat, banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam menyerap materi pembelajaran yang disampaikan guru. Yang kelima, pembelajaran ilmu pengetahuan sosial yang kurang menarik dan cenderung membosankan. Yang keenam, menggunakan media pembelajaran yang tidak menarik dan kurang variatif. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Berdasarkan judul peneliti membuat batasan masalah yang bertujuan untuk menjaga penelitian tetap teratur dan menghindari perluasan pembahasan. Maka dari itu, peneliti membuat batasan masalah antara lain. Yang pertama, penelitian berfokus pada pengaruh media pembelajaran berbasis teknologi terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS. Yang kedua, hanya dilakukan pada siswa kelas 4 SD saja. Yang selanjutnya itu rumusan masalah. Berlandaskan latar belakang yang sudah dipaparkan berikut, peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada pengaruh penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 4 SD swasta di KPS Sibaro. Yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, peneliti menetapkan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 4 SD swasta KPS Sibaro. Yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian, manfaat teoritis. Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan di bidang pendidikan serta dapat memberikan kritik atau ide baru kepada pihak guru-guru tentang pengaruh penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi terhadap siswa kelas 4 SD swasta di KPS Sibaro. Yang selanjutnya manfaat praktis. Yang pertama bagi peserta didik, dapat meningkatkan minat belajar siswa dalam pembelajaran IPS pada materi penampakan alam dan pemanfaatannya pada kelas 4 SD swasta KPS Sibaro. Yang kedua, bagi guru dapat dijadikan sebagai pengalaman untuk memperbaiki proses pembelajaran yang baik dan benar dengan menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi di era teknologi semakin canggih dan berkembang. Yang ketiga, bagi sekolah sebagai bahan perbaikan bagi sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam kelas pada sekolah tersebut dan dapat meningkatkan kreativitas belajar mengajar pada sekolah tersebut. Yang selanjutnya pada bab 2, kajian pustaka. Yang pertama, pelatihan media pembelajaran. Media pembelajaran adalah sarana untuk mentransfer atau menyampaikan pesan. Suatu medium disebut sebagai media pendidikan ketika medium tersebut mentransfer pesan dalam suatu proses pembelajaran. Yang kedua, peran media pembelajaran. Yang pertama, penyajian materi ajar menjadi lebih standar. Selanjutnya, menyusun media yang terancang dan terstruktur dengan baik, membantu pengajar untuk menyampaikan materi dengan kualitas dan kuantitas yang sama dari satu kelas ke kelas lain. Yang selanjutnya, kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik. Yang keempat, kegiatan pembelajaran dapat menjadi lebih interaktif. Yang kelima, materi pembelajaran dapat dirancang baik dari sisi pengorganisasian materi maupun cara penyajiannya yang melibatkan siswa sehingga siswa menjadi aktif dalam kelas. Pengertian PowerPoint. Menurut Arsyad tahun 2013 pada halaman 193 menjelaskan bahwa Microsoft Office PowerPoint merupakan salah satu aplikasi yang paling banyak digunakan oleh orang-orang dalam mempresentasikan bahan ajar laporan atau karya. Kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media PowerPoint adalah meningkatkan tingkat keberhasilan menyampaikan materi dan memperkuat apresiasi siswa serta memudahkan pengembangan materi terhadap apa yang diajarkan. Adapun manfaat PowerPoint yaitu yang pertama, membawa lebih banyak energi dan dampak visual presentasi Anda. Yang selanjutnya, bekerja dengan orang lain tanpa harus menunggu giliran Anda, menambah pengalaman video pribadi, mengedit file video langsung dalam PowerPoint, mengikat audiens Anda dengan transisi baru
Yang kedua, dataran tinggi pemanfaatannya yaitu lahan peternakan sapi perah yang menghasilkan susu. Nah, selanjutnya tempat rekreasi pemanfaatannya di Jawa Tengah dataran tinggi. Yang keempat, dataran rendah pemanfaatannya pusat pemukiman penduduk. Yang kelima, lembah pemanfaatannya sebagai lahan pertanian. Dan yang terakhir, pantai pemanfaatannya pembudidayaan ikan dan kerang. Yang pertama, kenampakan alam perairan. Yang pertama, sungai. Aliran sungai dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan seperti irigasi, lahan pertanian, peternakan, tambak ikan, sarana olahraga air, serta transportasi air. Yang kedua, rawa. Genangan air rawa tidak sedalam di danau atau sungai. Di titik rawa dapat menyerap dan menyimpan berlebihan air, terutama saat musim hujan. Tumbuhan yang ada tumbuh di rawa adalah bakau. Yang ketiga adalah danau. Potensi danau banyak dimanfaatkan sebagai sarana olahraga dayung dan kano, tempat pengaliran sawah, pembudidayaan ikan dengan keramba serta objek wisata. Dan yang keempat adalah laut. Laut di Indonesia dimanfaatkan sebagai sarana transportasi antar pulau dan sarana perdagangan antar negara sebagai tempat nelayan mencari ikan, sarana olahraga air sebagai objek wisata bahan. Hasil belajar. Pengertian hasil belajar. Hasil belajar adalah hasil belajar yang menyenangkan hati yang diperoleh dengan jalan keuletan dalam menyajikan tugas. Hasil belajar terdiri dari dua kata yaitu hasil dan belajar. Kedua kata tersebut memiliki arti yang berbeda, sehingga untuk memahami pengertian hasil belajar, maka penulis akan menjabarkan makna dari kedua kata tersebut. Belajar merupakan kegiatan dan yang paling pokok dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar yaitu ada dua, yang satu faktor internal dan kedua faktor eksternal. Penelitian yang relevan. Berdasarkan hal tersebut, maka hasil belajar yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah prestasi belajar yang diperoleh dari kegiatan belajar mengajar. Dengan demikian, jika standar kompetensi dan kompetensi dasar dipandang sebagai suatu harapan yang akan diperoleh siswa setelah mengikuti kegiatan belajar mengajar, maka prestasi belajar dalam penelitian ini adalah seberapa besar standar kompetensi dan kompetensi dasar tersebut tercapai. Hasil belajar ilmu pengetahuan sosial dalam penelitian ini hanya dibatasi pada penguasaan bahan ajar kelas 4 yang diberikan dengan mengacu pada indikator pembelajaran yang telah disusun pada rencana pembelajaran, yaitu hasil tes belajar murid setelah mengikuti kegiatan belajar mengajar yang menggunakan model keterampilan proses. Kerangka konseptual. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Pada HA, ada dampak media pembelajaran berbasis teknologi terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 4 pada penampakan alam dan pemanfaatannya pada SD swasta GKPS Cibarok. Pada H0-nya, tidak ada pengaruh media pembelajaran berbasis teknologi terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 4 SD pada penampakan alam dan pemanfaatannya pada SD swasta GKPS Cibarok.
teknik pengumpulan data, ada tes, observasi, dan dokumentasi. Yang selanjutnya teknik analisis data, ada dua. Yang pertama satu uji normalitas, yang kedua uji hipotesis. Sekian paparan dari presentasi saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, demikian presentasi hasil protokol penelitian oleh saudari Sulianingsi. Pada kesempatan ini saya berikan waktu kepada pembanding 1 dan pembanding 2 untuk memberikan pertanyaan atau pernyataan berupa saran dan kritik terkait proposal penelitian. Waktu dan tempat saya berikan. Ada pertanyaan saya, yaitu seberapa efektifkah penggunaan media berbasis teknologi dalam meningkatkan hasil belajar IPS siswa dibandingkan dengan metode pembelajaran konvensional? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator. Pertanyaan saya sebagai pembanding 2 yaitu, apakah Anda membandingkan hasil belajar sebelum dan sesudah penggunaan media berbasis teknologi? Jika iya, bagaimana perbandingannya diukur? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pertanyaan dari pembanding 1 dan pembanding 2. Untuk audiens saya berikan waktu dan kesempatan untuk memberikan pertanyaan jika ada yang ingin menyampaikan pertanyaannya. Sepertinya tidak ada yang ingin bertanya, jadi saya berikan waktu dan kesempatan kepada penyaji untuk menjawab pertanyaan dari pembanding 1 dan pembanding 2. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari pembanding 1, yaitu seberapa efektifkah penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi dalam meningkatkan hasil belajar IPS siswa dibandingkan dengan metode pembelajaran konvensional. Secara umum, penelitian menunjukkan bahwa menggunakan media berbasis teknologi dapat memberikan dampak positif terhadap hasil belajar siswa. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada beberapa faktor antara lain. Yang pertama, jenis media. Tidak semua media teknologi dalam efektifnya. Video, simulasi, game edukasi, dan platform pembelajaran online memiliki keunggulan masing-masing dalam menyampaikan materi IPS. Yang kedua, materi pembelajaran. Materi IPS yang bersifat abstrak atau kompleks seringkali lebih mudah dipahami siswa melalui visualisasi atau simulasi yang disediakan oleh media teknologi. Yang ketiga, metode pembelajaran. Penggunaan media teknologi harus diintegrasikan dengan menggunakan pembelajaran yang tepat. Kombinasi antara pembelajaran tatap muka dan pembelajaran online dapat memberikan hasil yang lebih optimal. Dan selanjutnya, karakteristik siswa. Faktor seperti usia, minat, dan kemampuan literasi digital siswa juga mempengaruhi efektivitas penggunaan media teknologi. Yang terakhir, kualitas media. Media yang dirancang dengan baik, menarik, dan relevan dengan materi pembelajaran yang lebih efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Dan yang selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari pembanding 2, yaitu apakah Anda membandingkan hasil belajar sebelum dan sesudah penggunaan media berbasis teknologi? Jika iya, bagaimana perbandingannya diukur? Yang pertama, pendahuluan. Dalam penelitian ini saya membandingkan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah penggunaan media berbasis teknologi. Perbandingan ini dilakukan untuk melihat sejauh mana pengaruh media berbasis teknologi terhadap peningkatan hasil belajar siswa kelas 4 dalam mata pelajaran IPS. Pengukuran hasil belajar ini dilakukan melalui 2 tahap utama, yaitu pretest sebelum perlakuan dan post-test setelah perlakuan. Pada yang pertama, pretest diberikan sebelum siswa menggunakan media berbasis teknologi. Tujuan dari pretest adalah untuk mengukur kemampuan awal siswa dalam materi IPS yang akan diajarkan. Soal pretest disusun berdasarkan indikator pembelajaran yang telah ditentukan dalam RPP. Yang kedua, post-test. Setelah penerapan media berbasis teknologi dalam proses pembelajaran, post-test diberikan kepada siswa. Post-test digunakan untuk mengukur peningkatan hasil belajar setelah siswa memperoleh perlakuan. Soal post-test memiliki tingkat perlakuan yang sama dengan soal pretest agar hasil perbandingannya lebih valid. Untuk membandingkan hasil pembelajaran siswa sebelum dan sesudah menggunakan media
berbasis teknologi, langkah-langkah berikut dilakukan. Yang pertama, pengumpulan data, pretest, dan post-test. Yang kedua, analisis data. Data hasil belajar atau analisis data digunakan pada statistik deskriptif, rata-rata, nilai minimum, nilai maksimum. Dan selanjutnya, uji beda, misalnya menggunakan uji beda sampel atau tes untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara pretest dan post-test. Yang ketiga, kriteria perbandingan. Jika nilai rata-rata post-test lebih tinggi dibandingkan pretest dan hasil uji statistik menunjukkan perbedaan signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa media berbasis teknologi berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa. Nilai-nilai tersebut akan ditampilkan dalam bentuk tabel dan diagram untuk mempermudah interpretasi. Jadi, dengan memperbandingkan hasil belajar sebelum dan sesudah menggunakan media berbasis teknologi, penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai efektivitas media berbasis teknologi dalam meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas 4. Perbandingan diukur secara kuantitatif melalui pretest dan post-test, serta dianalisis menggunakan metode statistik dan yang sesuai. Jika hasil penelitian menunjukkan peningkatan yang signifikan, maka media berbasis teknologi dapat direkomendasikan sebagai salah satu metode pembelajaran inovatif untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas jawaban dari penyaji. Bagaimana dengan pembanding 1 dan pembanding 2? Apakah dapat menerima jawaban dari penyaji? Baiklah, terima kasih. Demikianlah jawaban penyaji atas pertanyaan dari pembanding 1 dan pembanding 2. Semoga pertanyaan tersebut bermanfaat sebagai perbaikan proses penelitian bagi peneliti. Pada kesempatan ini saya berikan waktu kepada Remulen untuk membacakan berita hari ini. Terima kasih kepada yang terima. Terima kasih kepada moderator yang memberikan kesempatan kepada saya untuk membacakan berita acara hari ini. Berita acara hari ini, Selasa 17 Desember 2024. Telah dilaksanakan presentasi proposal oleh Saudari Suryaningsih Purba dengan judul penelitian Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis Teknologi terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 4 SD swasta GKPS Baru. Adapun petugas hari ini, moderator Agnes Pasaribu, pemulai saya sendiri Elvira Pasaribu, pembanding 1 Kristi Situmorang, pembanding 2 Solia Saradi. Adapun pertanyaan yang telah diberikan yaitu sebagai berikut. Dari pembanding 1, seberapa efektif penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi pada hasil belajar IPS siswa dibandingkan pembelajaran konvensional? Dari pembanding 2, apakah Anda membandingkan hasil belajar sebelum dan sesudah penggunaan media berbasis teknologi? Jika iya, bagaimana perbandingan tersebut? Pertanyaan dari kedua pembanding telah dijawab oleh penyaji dengan benar oleh Saudari Suryaningsih dan dapat diterima oleh pembanding. Dengan kesimpulan jawaban dari pembanding 1 sangat efektif, namun ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Kesimpulan jawaban dari pembanding 2 yaitu iya, dilakukan pembandingan hasil belajar melalui pretest dan juga post-test yang telah dirancang sebelumnya serta dilakukan analisis data untuk mendapat kesimpulan. Peserta